Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kota Tarakan akan menjelaskan mengenai analisis 3 metode, yaitu analisis LQ, shift share, dan tipologi klasen terhadap Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Dita Sofia, NPM 046, ada Maulidia Nur Cahyani, NPM 074, dan ada saya sendiri, Krista Amanda, NPM 076. Tujuan dari presentasi kali ini adalah untuk mengetahui sektor mana yang unggul dan basis yang dapat dimanfaatkan dengan baik dan bijak, serta sektor mana yang sekiranya kurang berkembang, maka akan dimanfaatkan dan dikembangkan lagi untuk membantu pertumbuhan ekonomi di Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Kota Tarakan adalah sebuah kota di Provinsi Kalimantan Utara, Indonesia, dan juga merupakan salah satu kota terbesar di Kalimantan Utara. Tarakan atau juga dikenal sebagai Bumi Paguntaka berada pada sebuah pulau kecil. Pembahasan kali ini yaitu menerapkan 3 metode analisis, yaitu yang pertama adalah LQ, kedua adalah shift share, dan ketiga adalah tipologi klasen. Data pertama adalah data PDRB Kota Tarakan pada tahun 2015 sampai 2019 lengkap dengan total PDRB serta PDRB per sektor dan juga jumlah penduduk. Data kedua adalah data PDRB Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2015 sampai tahun 2019 lengkap dengan total PDRB serta PDRB per sektor dan juga jumlah penduduk. Baik, kita akan mulai untuk 3 metode analisis. Yang pertama adalah LQ atau Location Question. Analisis LQ merupakan suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat spesialisasi sektor-sektor ekonomi di seluruh wilayah yang memanfaatkan sektor basis atau leading sektor. Perhitungan LQ dapat dihitung sesuai tiap sektor dan tiap tahun sesuai dengan tabel. Yang pertama adalah menghitung LQ sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tahun 2015. Bisa dilihat dari data PDRB Kota Tarakan. Pada sektor tersebut tahun 2015 dibagi dengan total PDRB Kota Tarakan tahun 2015. Hasil dari pembagian tersebut akan dibagi lagi dengan data sektor tersebut pada data Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2015. Begitu juga dengan yang lainnya. Maka dari perhitungan LQ tersebut akan mendapatkan hasil yang sesuai. Hasil perhitungan LQ sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tahun 2015 adalah sebesar 0,7424-24459 dan bisa dilihat pada hasil perhitungan LQ sektor industri pengolahan tahun 2015 adalah sebesar 1,361432. Dalam hasil tersebut tentunya memiliki interpretasi berbeda mengenai sektor yang dihitung dengan metode LQ yang interpretasinya berhubungan dengan apakah sektor tersebut merupakan sektor yang basis atau non-basis pada Kota Tarakan di tahun 2015. Begitu juga dengan data LQ di sektor lain dan di tahun selanjutnya. Selanjutnya, pada slide keterangan basis dan non-basis kali ini adalah interpretasi dari hasil perhitungan dengan metode LQ di slide sebelumnya. B merupakan sektor basis dan NB merupakan sektor non-basis. Dalam menentukan basis dan non-basis, ada kriteria tersendiri, yaitu jika LQ lebih dari 1, artinya komoditas itu menjadi basis atau menjadi sumber pertumbuhan. Komoditas memiliki keunggulan komparatif, di mana tidak saja memenuhi kebutuhan wilayah bersangkutan, akan tetapi juga dapat diekspor ke luar wilayah. Yang kedua, jika LQ sama dengan 1, maka artinya komoditas itu tergolong non-basis, tidak memiliki keunggulan komparatif. Produksinya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan wilayah sendiri dan tidak mampu untuk diekspor. Yang ketiga adalah jika LQ kurang dari 1. Artinya, komoditas ini juga termasuk non-basis. Produksi komoditas di suatu wilayah tidak dapat memenuhi kebutuhan sendiri, sehingga perlu pasokan atau impor dari luar. Dalam tabel di samping, dapat dilihat bahwa ada 3 sektor dari tahun 2015 sampai tahun 2019 yang merupakan sektor yang non-basis. Di antaranya adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Yang kedua ada sektor pertambangan dan penggalian. Yang ketiga ada sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib. Selanjutnya yaitu metode analisis shift share. Analisis shift share merupakan salah satu metode analisis ekonomi yang digunakan untuk mengetahui perubahan dan pergeseran sektor pada perekonomian di suatu wilayah yang ditunjukkan berdasarkan kondisi struktur perekonomian, pergeseran sektor-sektor unggulan pada 2 kurun waktu, dan mengetahui posisi sektor perekonomian suatu wilayah terhadap wilayah yang lebih luas. Analisis shift share dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi ekonomi pada suatu wilayah, perbandingan pertumbuhan terhadap wilayah yang lebih luas, mengetahui sektor-sektor yang mengalami kemajuan, serta identifikasi sektor-sektor yang unggul, agak unggul, mundur, dan agak mundur. Analisis shift share Kota Tarakan dilakukan dengan menggunakan data PDRB atas dasar error konstan tahun 2015 dan 2019.
Untuk penelitian kali ini, kami menggunakan wilayah yang lebih luas, yaitu Provinsi Kalimantan Utara. Metode analisis data dengan CIFSER dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu yang pertama, menghitung rasio indikator kegiatan ekonomi seperti RIJ, RIN, dan RN. RIJ didapat dari hasil PDRB sektor Kota Tarakan tahun 2019 dikurangi PDRB sektor Kota Tarakan tahun 2015, lalu hasilnya dibagi dengan PDRB sektor Kota Tarakan 2015. Yang kedua yaitu menghitung komponen pertumbuhan wilayah antara lain seperti NIJ, MIJ, dan CIJ. NIJ diperoleh dari RN dikali PDRB sektor Kota Tarakan 2015. MIJ diperoleh dari hasil perkalian antara RN, RIN, dan PDRB sektor Kota Tarakan 2015. Lalu yang terakhir CIJ diperoleh dari hasil RIJ dikurangi RIN dikali dengan PDRB sektor Kota Tarakan 2015. Lalu yang terakhir yaitu yang ketiga, menghitung pertumbuhan ekonomi atau nilai tambah suatu daerah atau DIJ dipengaruhi oleh 3 komponen. DIJ diperoleh dari hasil penjumlahan NIJ, MIJ, dan CIJ. Dari hasil perhitungan yang ditampilkan, berdasarkan nilai MIJ pada masing-masing lapangan usaha diketahui bahwa seluruh lapangan usaha bertanda positif. Artinya, seluruh lapangan usaha tersebut mempunyai pertumbuhan yang pesat dan pengaruhnya pada pendapatan kota yaitu positif. Berdasarkan nilai CIJ, diketahui bahwa terdapat 11 dari 17 lapangan usaha bertanda positif. Artinya, lapangan usaha tersebut mempunyai daya saing. Lalu, dilihat dari nilai DIJ, hasilnya menunjukkan 16 lapangan usaha bertanda positif. Artinya, lapangan usaha tersebut mengalami kemajuan. Berikutnya yaitu metode analisis tipologi klasen. Tipologi klasen merupakan alat analisis yang digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Tujuan dari analisis tipologi klasen yaitu untuk mengidentifikasi posisi perekonomian suatu daerah dengan memperhatikan perekonomian daerah yang diacunya, serta untuk mengidentifikasi sektor, subsektor, usaha, atau komoditi unggulan di suatu daerah. Selanjutnya adalah perhitungan tipologi klasen. Perhitungan metode analisis tipologi klasen pun juga dihitung tiap sektor dan tiap tahunnya. Dalam perhitungan tipologi klasen terdapat 2 formula, yaitu laju pertumbuhan dan juga kontribusi. Untuk yang pertama adalah menghitung laju pertumbuhan, dapat dimulai dari tahun kedua yaitu tahun 2016. Sebagai contoh adalah laju pertumbuhan sektor pertanian tahun 2016 dapat dicari dengan melihat PDRB sektor pertanian pada tahun 2016 dikurangi dengan PDRB sektor pertanian tahun 2015. Hasil dari pengurangan tersebut akan dibagi dengan PDRB sektor pertanian tahun 2015. Begitu juga dengan perhitungan laju pertumbuhan untuk semua sektor setiap tahun hingga tahun 2019. Setelah menghitung keseluruhan laju pertumbuhan, maka terdapat tabel rata-rata per sektor, di mana perhitungannya adalah rata-rata dari laju pertumbuhan per sektor dari tahun 2016 hingga tahun 2019. Data ini yang akan dijadikan acuan untuk klasifikasi sektor tipologi klasen. Selanjutnya adalah menghitung kontribusi per sektor. Sebagai contoh adalah sektor pertanian tahun 2015. Perhitungan kontribusinya adalah dengan PDRB sektor tersebut pada tahun 2015 dibagi dengan total PDRB tahun 2015. Begitu juga dengan perhitungan tiap sektor, tiap tahun hingga tahun 2019. Setelah menghitung keseluruhan kontribusi, maka terdapat tabel rata-rata per sektor, di mana perhitungannya adalah rata-rata dari kontribusi per sektor dari tahun 2016 hingga tahun 2019. Perhitungan tersebut berlaku cara sama untuk data Kota Tarakan maupun data Provinsi Kalimantan Utara. Setelah mendapatkan final data rata-rata laju pertumbuhan dan rata-rata kontribusi untuk Kota Tarakan dan Provinsi Kalimantan Utara, maka seperti tabel di bawah ini. Dalam grafik persebaran klasifikasi, dapat dilihat dalam kuadran 1, jika pertumbuhan Kota Tarakan lebih besar dari Provinsi Kalimantan Utara dan kontribusi Kota Tarakan lebih besar dari Provinsi Kalimantan Utara, maka kuadran 1 artinya adalah sektor maju dan juga berkembang pesat. Selanjutnya ada kuadran 2, jika pertumbuhan Kota Tarakan lebih besar dari Provinsi Kalimantan Utara dan kontribusi Kota Tarakan lebih kecil dari Provinsi Kalimantan Utara, maka kuadran 2 artinya adalah sektor potensial atau masih dapat berkembang dengan pesat. Selanjutnya kuadran 3, jika pertumbuhan Kota Tarakan lebih kecil dari Provinsi Kalimantan Utara dan kontribusi Kota Tarakan lebih besar dari Provinsi Kalimantan Utara, maka kuadran 3 artinya sektor maju tapi tertekan. Yang terakhir kuadran 4, jika pertumbuhan Kota Tarakan lebih kecil dari Provinsi Kalimantan Utara dan kontribusi Kota Tarakan lebih kecil dari Provinsi Kalimantan Utara, maka kuadran 4 adalah sektor relatif tertinggal. Sebagai contoh adalah sektor pertanian dengan rata-rata pertumbuhan Kota Tarakan sebesar 0,0565 lebih besar dari rata-rata pertumbuhan Provinsi Kalimantan Utara yang sebesar 0,0534. Serta rata-rata kontribusi Kota Tarakan sebesar 12% lebih kecil dari rata-rata kontribusi Provinsi Kalimantan Utara sebesar 17%.
Maka kriteria tersebut masuk pada sektor kuadran 2, yaitu sektor yang potensial atau masih dapat berkembang pesat. Begitu juga cara pengklasifikasian untuk sektor lainnya. Kesimpulan hasil dari klasifikasi tipologi klasen tersebut dapat dilihat dalam diagram berwarna hijau. Dari perhitungan analisis metode Elki, Zipser, dan tipologi klasen terhadap kota Tarakan dapat diambil perencanaan pembangunan dengan memfokuskan pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, pertambangan dan penggalian, serta administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib yang merupakan sektor non-basis selama periode analisis tetapi memiliki potensi untuk berkembang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.